Halo sahabat kimia, selamat datang di video praktikum kimia. Kali ini kita akan membahas prosedur analisis anion dengan percobaan sederhana. Perkenalkan, saya Claudia Yayan dengan NIM 24161515007, mahasiswa pendidikan kimia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman untuk mengenal bagaimana cara menganalisis ion-ion negatif atau sering kita sebut anion dengan cara yang mudah, menarik, dan tetap aman untuk dilakukan. Tapi sebelum kita mulai percobaannya, kita perlu tahu dulu aturan penting saat bekerja di laboratorium. Yang pertama itu ialah keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah hal utama dalam setiap kegiatan praktikum kimia. Beberapa hal yang harus kita perhatikan saat melakukan praktikum ataupun percobaan dalam laboratorium kimia. Yang pertama, gunakan APD, jas lab, kacamata, sarung tangan. Kedua, ikuti aturan dan tata tertib laboratorium. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya. Dan yang keempat, kenali dan pahami simbol bahaya pada label bahan kimia. Nah, setelah tahu aturan keselamatan, sekarang kita lihat dulu apa sih tujuan dari percobaan ini. Yang pertama, mengidentifikasi hasil reaksi kimia yang terjadi apabila anion analit ditambahkan reagen tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi reagen yang spesifik terhadap setiap anion analit. Yang ketiga, mengidentifikasi warna garam dari anion analit secara spesifik. Untuk beberapa teori mengenai analisis anion, teman-teman bisa lihat dari kajian teori di atas. Anion didasarkan pada pengamatan organoleptik seperti bentuk, bau, atau hanya untuk senyawa yang tidak berbahaya, serta peruraian oleh panas diikuti dengan uji reaksi kering tanpa merealisasikan dalam bentuk larutan cair. Untuk percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama ada tabung reaksi. Kedua ada gelas kimia. Ketiga ada corong kaca. Dan yang terakhir ada pemanas. Sementara pada bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu amonium molibdet, barium asetat, barium klorida, boraks atau BaCl2, HCl encer, larutan HgNO3 2 kali, larutan Na2S, larutan CH3COONa, larutan FeCl3, larutan PbO, larutan BaOH2 kali, larutan Na2C2O4, larutan CaCl2, larutan MnSO4, larutan Na3PO4, larutan ferriklorida, larutan I, larutan NaNO3, larutan FeSO4, larutan Na2SO4, larutan NaF, Na2CO3, dan NH4Cl. Nah, setelah semuanya siap, mari kita masuk pada prosedur percobaan. Yang pertama, pada perlakuan natrium klorida. Pada natrium klorida, kita tambahkan larutan H2SO4 terhadap klorida. Lalu, kita panaskan. Setelah dipanaskan, amati perubahannya. Masih pada perlakuan yang sama, yaitu NaCl. Kita tambahkan larutan H2SO4 pekat.
Setelah itu, ditambahkan batang gelas yang dibasahi dengan amonia jika terbentuk gas. Lalu amati gas yang terbentuk. Masih pada natrium klorida. Lalu pada natrium klorida kita tambahkan larutan perak. Setelah itu kita larutkan dengan HNO3 dan amonia NH4+. Lalu amati perubahannya. Pada tabung selanjutnya dengan larutan yang sama yaitu natrium klorida, kita tambahkan larutan merkuri nitrat. Diamatilah perubahannya. Pada natrium klorida di tabung reaksi yang berbeda, kita tambahkan larutan iodasetat. Amati endapan yang terjadi lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan, amati perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Perlakuan selanjutnya pada bromida. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan larutan H2SO4 terhadap bromida, lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan, amati gas yang terbentuk pada larutan tersebut. Pada tabung reaksi yang kedua, tambahkan H2SO4 pekat, lalu amati gas yang terbentuk. Pada tabung reaksi selanjutnya, tambahkan larutan perak nitrat, lalu amati endapan yang terjadi. Larutkan dengan asam nitrat, kemudian larutan amonia. Amati hasil dan amati endapan apa yang terjadi pada larutan tersebut. Pada tabung reaksi selanjutnya yang berisi bromida, kita tambahkan larutan fluoresen yang telah ditambahkan bromida, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Pada tabung reaksi selanjutnya, kita tambahkan larutan bromida dan asam nitrat, lalu amati perubahannya. Selanjutnya pada perlakuan iodida. Yang pertama, kita tambahkan H2SO4 dingin pada tabung reaksi pertama, lalu amati perubahannya. Pada tabung reaksi kedua, dengan larutan iodida, kita tambahkan AgNO3, lalu amati endapan yang terjadi. Larutkan endapan dalam larutan HNO3, amonia, dan Na2S2O3, lalu amati apa yang terjadi. Pada tabung reaksi yang ketiga, kita tambahkan larutan CS2, lalu amati apa yang terjadi pada larutan tersebut. Pada tabung reaksi selanjutnya, kita tambahkan air klor, lalu amati apa yang terjadi. Pada tabung reaksi selanjutnya, kita tambahkan larutan cupri 3 sulfa, catat perubahan warna yang terjadi, lalu tambahkan larutan tiosulfat, dan catat perubahan warna yang terjadi. Perlakuan selanjutnya, ferrocyanida. Yang pertama, kita tambahkan asam sulfat encer pada tabung reaksi pertama, lalu dididihkan. Setelah itu, amati gas yang terbentuk. Pada tabung reaksi kedua, tambahkan asam sulfat pekat, lalu panaskan. Amati gas yang terbentuk. Pada tabung reaksi ketiga, tambahkan larutan garam timbal, lalu amati endapan yang terbentuk. Larutkan endapan pada asam nitrat encer, lalu amati apa yang terjadi. Perlakuan selanjutnya pada ferricyanida. Pada tabung reaksi pertama, kita tambahkan asam sulfat encer. Yang kedua, panaskan campuran hingga mendidih, lalu amati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya,
pada tabung reaksi yang kedua, tambahkan asam sulfat pekat, lalu panaskan, amati gas yang terbentuk. Langkah selanjutnya, pada tabung reaksi yang selanjutnya, kita tambahkan AgNO3. Setelah ditambahkan, larutkan dalam amonia dan HNO3, lalu amati hasil yang terjadi. Langkah selanjutnya, tambahkan larutan CuSO4 pada tabung reaksi selanjutnya, lalu amati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya masih pada perlakuan ferricyanida, namun pada tabung reaksi yang berbeda. Kita tambahkan larutan ferro, lalu amati perubahan yang terjadi. Perlakuan selanjutnya pada larutan rhodamida. Pada tabung reaksi pertama, kita tambahkan asam sulfat encer, lalu amati hasil perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi kedua, tambahkan H2SO4 pekat, lalu amati hasil gas dan uji nyala. Pada tabung reaksi ketiga, tambahkan larutan AgNO3, lalu amati hasil perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi keempat, tambahkan garam ferri, lalu amati hasil perubahan yang terjadi pada tabung reaksi yang keempat. Pada tabung reaksi kelima dari larutan rhodamida, tambahkan larutan merkuri nitrat, amati endapan yang terjadi, lalu tambahkan larutan KCN5 secara berlebihan. Jadi, dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa analisis anion dapat dilakukan dengan cara sederhana namun tetap akurat menggunakan reaksi K setiap ion. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana kimia bisa kita lihat dan pahami melalui reaksi nyata di laboratorium. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga keselamatan, tetap semangat bereksperimen, dan sampai jumpa di video kimia berikutnya.